Tadi ya dihadirkan saksi terakhir infonya yang menyampaikan tadi Pak Sobrio bahwa ada dua seorang perempuan dan laki-laki, begitulah pokoknya yang sudah pernah kita tanyakan. Bukan muhrim, ada di suatu tempat ruangan ya. Seperti apa? Ya, pertama-tama begini ya, kami ingin menyampaikan sebenarnya kan prinsip dasarnya itu kan tidak dibuka atau tidak disampaikan keluar. Nah, kami sih lebih cenderung untuk menjaga itu agar berita-berita seperti ini itu tidak akan terpapar kepada anak-anaknya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya tujuan dasar kami. Nah, tapi kan ini kan selalu diutarakan persidangan begini-begini. Ya, hakim memang hanya bisa mengkontrol pada saat di ruang persidangan, gitu kan. Tetapi kalau juga kan nggak bisa juga mengkontrol ini, gitu kan. Tapi saya hanya bisa mengatakan pada saat ini, gitu kan. Kalau misalnya itu memang dalil dia, gitu kan, itu tidak terbukti apa-apa, tidak ada apa-apa, gitu kan. Nah, dan kemudian secara logika, gitu kan, kalau misalnya orang ada di ruang terbuka, gitu kan, misalnya contohnya ada dikatakan tadi bukan muhrim, gitu kan. Nah, dia tidak melakukan apa-apa, gitu kan. Nah, apakah itu suatu kesalahan? Apalagi kalau misalnya orang itu adalah personal trainer. Jadi nggak ada persoalan apa-apa. Jadi itu aja sih sebenarnya ya. Nah, yang kita pengen sampaikan pada saat ini lebih kepada keinginan Paula. Berarti Paula itu bersama personal trainer bang di dalam itu bang? Ya enggak. Kalau itu kan sebenarnya kalau semisalnya orang, kalau misal berdua-duaan dibilang itu bukan muhrim gitu kan. Ya kalau semisalnya kita dalam satu kelas gitu ya, di kelas gitu ya. Ya misalnya ada 2 orang aja di kelas tersebut gitu kan, apakah itu salah? Enggak. Nah, ini lebih kepada persoalan logik sih sebenarnya. Janganlah sesuatu yang fakta itu dilebih-lebihkan sebenarnya. Nah, jadi kita lebih kepada persoalan itu yang kita pengen diskusikan. Bang, mungkin ada di satu ruangan itu tempat umum atau pribadi? Di rumah itu tadi bang. Dan jamnya itu jam Bang Fahmi, jamnya itu jam dini hari bang. Ya, itu saya tidak akan membahas itu ya. Sekarang gini aja gitu kan, apakah itu memang memperlihatkan adanya sesuatu yang negatif? Itu aja sebenarnya. Kalau hal-hal yang positif ya namanya kalau misalnya camping, orang mau ngapain sampai jam 4 subuh juga. Kan begitu. Janganlah sesuatu yang sebenarnya tidak ada hal yang negatif gitu kan dikatakan negatif gitu kan. Nah, jadi lebih pada itu aja sih yang kita pengen sampaikan gitu ya terkait dengan itu. Nah, yang kedua yang kita pengen sampaikan gitu kan, ini terkait dengan permintaan dari Paula gitu kan. Nah, satu dia ini ya sebaca Paula, walaupun tadi ada bukti-bukti yang lain gitu ya. Paula sudah lebih dari 4 bulan masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anaknya. Anak-anak masih tinggal di kantor, tentunya anak-anak terkesan jauh dari ibunya, gitu ya. Padahal sebelumnya mereka sangat dekat, nggak ada trauma dengan ibunya. Oleh sebab itu penting bagi kami agar anak-anak bisa dikasih kesempatan untuk diantarkan pada ibu. Nah, kemudian kami itu sangat berharap gitu hal-hal yang negatif di antara kedua orang tuanya itu tidak disampaikan lagi. Ini untuk kepentingan dari si anak. Kalau memang benar para pihak itu memang sayang pada anak-anak, memang bervisi untuk kepentingan terbaik untuk anak atau the best interest of the child. Gitu. Prinsip dasarnya adalah bukan hak subjektif anak, tidak. Kalau anak udah umur 11 tahun ke atas, dia bisa memilih. Tetapi kalau umur 3 sampai 5 tahun ke bawah, dia tidak bisa memilih. Dia sangat labil. Nah, oleh sebab itu makanya kami memohon ya, bahwa tolong beritakan yang baik untuk kedua orang tuanya. Paula itu sangat menghormati suaminya, atau pada saat ini kan masih suami lah ya, anggap kepada Baim dia sangat menghormati itu, gitu kan. Dia selalu mengatakan baik orang baik, papanya anak-anak itu orang baik. Begitu juga sebaliknya kepada
si Paula. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang kami meminta mohon untuk bisa disampaikan bahwa pada saat ini tidak ada apa-apa di antara kedua orang tuanya gitu kan, meskipun pada saat ini itu ada proses di pengadilan. Nah, oleh sebab itu makanya dengan hal-hal yang menetralisir ini mungkin bisa dilihat sama anak-anaknya baik dan pola ke depan bahwa memang antara ayahnya dan ibunya tidak terjadi apa-apa dan mereka tetap sayang kepada orang tuanya, tetap sayang kepada anak-anaknya. Itu kira-kira. Tapi saksi yang dihadirkan hari ini dari pihak mereka memberatkan dari pihak Paula itu nggak sih, Bang? Enggak, orang nggak malah kalau saya tetap mengatakan malah melemahkan. Kenapa melemahkan? Karena tidak ada melihat secara langsung dan itu banyak dugaannya dan itu banyak disimpulkannya, gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kalau saksi fakta itu yang dilihat, didengar, yang diketahui langsung, gitu. Oh, tapi kalau menghormati Itu bukan kira-kira. yang nggak seharusnya berada di dalam ruangan bersama lawan jenis gitu, Bang. Kalau itu ya, ini kan kita ingin berbicara tentang apakah pada saat ini kan ada dalil mereka kan, apakah mereka dalilkan itu benar atau tidak, itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya enggak, kenapa dibesar-besarkan? Mas, kalau misalnya ada di ruangan kantor gitu kan, dengan apa yang lain tidak muka murimnya gitu kan, dan itu bisa dilihat orang gitu kan, apakah itu salah? Belum tentu juga kan gitu. Nah, itu dalilnya apakah soal apa? Dibilang soal selingkuh. Apakah memang terjadi perselingkuhan di situ? Apakah terjadi macam-macam hal yang negatif? Enggak, kan gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya gitu kan terkait dengan itu, kita hanya bisa mengatakan bahwa pada saat ini cukup hakim saja yang memeriksa. Dia pengadilan yang akan memutuskan nanti apakah perbuatan-perbuatan itu gitu ya, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, perbuatan-perbuatan yang bisa dikualifikasikan menjadi sesuatu yang negatif gitu. Ini tidak penting. Pemberitaan teman-teman itu cuma konsumsi pada publik. Nanti yang akan memutuskan itu adalah hakim. Ini kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk pengadilan kan. Apa yang di persidangan tadi itulah yang akan dikonsumsi oleh hakim dan itu menjadi bahan bagi mereka atau material bagi hakim untuk memutuskannya terkait dengan dalil-dalil yang mereka ajukan terhadap bantah-bantahan yang kami sampaikan. Itu kan. Enggak, itu lagi bukan perdebatan. Itu terkait dengan persoalan proses persidangan. Bukan perdebatan. Oke, akhirnya hari ini kan selesai juga ya setelah beberapa agenda sidang menghadirkan saksi. Nah, ke depan kan akan dari pihak Abang nih, Paula sendiri akan menghadirkan saksi. Siapa yang akan dihadirkan, Bang? Apakah yang disangkakan itu seorang pria itu akan ikut dihadirkan juga nih, Bang? Ya, kita tunggu tanggal sidangnya nanti ya. Sidang kita nanti kira tanggal 5. Oke, gitu ya teman-teman ya. Paula sendiri Kita akan ngobrol nanti dengan Paula. Oke? Oke. Untuk Terima kasih,